Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Cuacanya agak terik ya, tapi kalian tetap semangat nih. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya, Nak ya. Kalian sudah mau menyempatkan diri datang ke ruang Ibu untuk berkumpul di acara hari ini. Ya, sebelum kita memulai perbincangan kita berdoa dulu ya, Kakak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak sebelumnya kalian tahu nggak kenapa bisa mengumpulkan kalian di sini? Saya tahu. Iya, gimana kalian? Pasti kita akan membicarakan tentang kita hari ini. Ya, mau membicarakan sesuatu ya, pasti ya kita akan membicarakan sesuatu ya. Anak-anak yang lain udah tahu? Kita mau ngapain? Saya silakan diskusi kelompok ya. Iya, diskusi kelompok. Iya, betul, kita mau diskusi kelompok. Memang kita nanti akan berbicara dalam satu kelompok. Ada yang tahu istilahnya lebih tepat lagi apa Konseling kelompok ya. Ini pintar sekali Hana, kita mau konseling kelompok. Tapi kalian udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Saya tahu, Bu. Konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dengan kelompok. Ya, untuk mencapai tujuan. Iya, untuk mencapai tujuan pintar banget ya anak ini ya. Jadi kita ini akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK dalam setting kelompok seperti ini. Tujuannya adalah supaya nanti kita bisa mendapatkan solusi ya atas permasalahan kalian, bisa mencapai tujuan, harapan dan keinginan kalian. Itu ya Kakak ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai diskusi kelompok kita bentuk norma-norma dan kesepakatan ya supaya kelompok kita ini lebih hidup lagi ya Kakak ya. Kita bikin kesepakatan ya, setuju? Setuju. Nah, kesepakatan yang pertama nanti kalian harus saling menghargai ya. Kalau temannya berpendapat, baik pendapat itu mungkin kalian ada yang setuju atau kurang setuju, tetap kita harus saling menghargai. Kemudian yang kedua, nanti kalian aktif ya secara bergantian memberikan saran, masukan atau pendapat ke temannya yang mungkin butuh pendapat dari kalian. Ya sebaliknya kalian juga gitu bisa menerima saran dan masukan dari teman kalian. Seperti itu. Dan nanti yang ketiga, misalkan kalian ingin berbicara ya, ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangan dulu, sampaikan kalian mau memberikan masukan atau pendapat seperti apa, itu ya. Ya, bisa disepakati ya. Bisa, Bu. Bagus. Kalau gitu sudah kita bentuk normanya. Sekarang Bung Iso akan menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling kelompok ini. Nah, asas-asas apa aja guna? Yang pertama ada yang namanya itu asas kerahasiaan. Jadi kalian tuh nanti gak boleh khawatir, gak usah khawatir, gak usah ragu dalam mengutarakan masalah kalian, informasi-informasi tentang diri kalian, karena nanti akan dijamin kerahasiaannya. Kita nanti akan saling menjaga rahasia. Jadi sepakat ya, rahasia kita dan rahasia teman-teman kita jaga supaya nanti di sini nggak ada yang aku mau ngomong takut nanti rahasia saya dibongkar, enggak ya. Ini kita hanya terbuka di kelompok ini, tertutup untuk yang di luar. Kemudian ada yang namanya itu asas kesukarelaan. Jadi kalian nanti harapannya sukarela, dengan sukarela mau aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini, yang memberikan saran, masukan ke teman-teman, menceritakan masalah, tujuan, harapan dan keinginan kalian. Seperti itu ya anak ya. Bisa dipahami ya konseling kelompok seperti itu ya. Bisa. Oke. Kemudian nanti bisa di sini sebagai guru BK akan membantu kalian, membantu kita sama-sama ya mencari solusi atas permasalahan kalian. Kita bersama-sama memberi masukan, yang punya ide boleh berpendapat, memberikan saran juga boleh ya. Itu ya Kakak ya. Kemudian di sini kalian sudah saling mengenal apa belum? Belum ya, masih kelas 7 ya, wajar kalau belum mengenal. Baiklah, gini, jadi Bu bisa tuh punya permainan yang namanya itu tepuk kenalan. Jadi nanti kita akan tos seperti ini ya, tos sambil memperkenalkan nama kita masing-masing. Nah,
Orang pertama akan memperkenalkan namanya dan tos ke teman yang kedua. Ya, menepuk tangan teman kedua. Teman yang kedua menepuk tangan teman sebelumnya dan mengatakan namanya ditambah nama belakang dari teman sebelumnya. Misalnya nama pertamanya adalah Didi. Teman kedua akan menjawab Husain Didi. Teman ketiga Anwar Husain Didi, gitu ya, supaya nanti kalian hafal nama-nama teman yang sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa dulu. Oke, coba kita coba ya dari sebelah kanan dulu. Perkenalkan nama saya Karina. Perkenalkan nama saya Farah Karina. Perkenalkan nama saya Diana Farah Karina. Perkenalkan nama saya Hana Diana Farah Karina. Iya, tepuk tangan. Perkenalkan nama saya Misalia Ayu Anggraini. Misalia Ayu Anggraini Hana Diana Farah Karina. Jadi namanya jadi panjang ya. Bisa udah hafal Karina, yang ini Farah, yang ini Diana, yang ini Hana. Ya, hafal kan ya? Oke, terutama kita semua sudah saling mengenal ya, anak ya. Jadi sudah nggak ada canggung-canggung lagi ya, udah kenal temannya. Jadi nanti kalau mengutarakan masalahnya nggak usah malu-malu lagi, gitu ya. Oke, sekarang anak-anak. Tahap berikutnya kita akan mengutarakan ya isi hati kita masing-masing, keinginan kita, harapan kita, tujuan kita, apa masalahnya sedang kita hadapi. Kira-kira siapa dulu yang mau mengutarakan masalahnya? Saya Oke, silakan Karina. Saya depresi dulu karena begitu pacar saya. Depresi ya. Tampaknya Karina ini mengalami kekecewaan yang sangat berat ya. Baiklah. Kemudian siapa yang selanjutnya? Saya Oke, silakan Diana. saya sekali punya keinginan buat bisa mengatur kegiatan teknik saya supaya kegiatan teknik saya tidak mengganggu kegiatan saya yang lain. Iya, bagus sekali ya. Diana punya keinginan untuk bisa memanage waktunya dengan baik. Begitu ya Diana ya? Iya. Oke, bagus sekali. Setelahnya siapa lagi? Oke, silakan Farah. Saya punya pacar dulu setelah lama saya dulu yang pacarnya tidak ada, saya sendirian. Ya, Farah itu berarti Farah ingin ya punya pacar yang selalu ada waktu untuk Farah gitu ya? Oke, ya. Selanjutnya terakhir, baik, Hana. Sebenarnya saya ingin cepat move on dulu. Saya dapat waktu kilometer saya Ingin cepat move on ya dengan gampang ya, anak ya kalau move on ini nanti kita bantu ya. Oke, semoga cepat bisa move on ya, Hana ya. Oke, anak-anak kalian sudah mengutarakan permasalahan kalian satu persatu dan kira-kira permasalahan siapa nih yang akan kita bahas lebih dulu? Karina saja. Karina. Iya Bu, sepertinya masalah Karina lebih urgent karena menyangkut masalah depresi dan semangat hidup. Iya benar. Iya. Karina, kan semua milih masalahnya Karina nih karena Karina itu masalahnya katanya lebih berat. Depresi, semangat hidupnya sudah hilang gitu ya. Gimana? Kalau Karina sendiri gimana? Setuju nggak kalau misalkan masalahnya dibahas lebih dulu? Saya setuju Bu. Setuju ya. Oke, kalau Karina setuju berarti sekarang coba Karina utarakan lebih lanjut tentang depresi yang Karina alami itu seperti apa? Oke nih Bu, saya ingin melupakan pacar saya. Ingin melupakan pacar saya, ingin melupakan pacarnya ya. Berarti apa itu berarti Karina selama ini belum bisa melupakan pacarnya gitu ya? Iya Bu. Nah, depresi yang Karina alami selama ini seperti apa? Yang nggak bisa tidur dan pikiran saya kosong. Nggak bisa tidur, sedang pikirannya kosong teman-teman. Melamun ya berarti ya. Iya. Sudah berapa lama perasaan itu mengganggu? 3 bulan. 3 bulan cukup lama ya anak ya. Karina ini 3 bulan depresi karena nggak bisa melupain mantannya ya. Kalau boleh tahu Karina putusnya karena apa ya? Dia tidak setia Bu. Tidak setia, diselingkuhin gitu ya maksudnya ya. Jadi pacarnya Karina ini selingkuh dan akhirnya Karina putus gitu ya. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin ingin tanya apa ke Karina? Oh iya boleh silakan. Karina sampai benar-benar dari kamu. Ya aku nggak bisa tidur dan biasanya aku nggak bisa nafsu makan. Nafsu makannya berkurang gitu ya maksudnya ya, nggak doyan makan gitu. Lalu apa lagi? Jauh. Berarti Karina ini merasa depresi karena putus dengan pacarnya. Depresinya itu sampai nggak doyan makan, nggak nafsu makan, kemudian
apa namanya nggak bisa tidur, sering melamun. Kalau di kelas gimana Karina? Mengganggu pelajaran. Iya, jadi nggak fokus ya pelajarannya ya. Teman-teman ada yang ditanyakan ke Karina? Kamu belum bisa menerima keadaan ya Rin? Iya, Miss. Belum bisa menerima ya kalau sekarang sudah putus. Nah, gimana kalau sekarang perasaannya Karina sendiri ke pacarnya itu gimana? Masih sayang kah atau sudah muak mungkin? Enggak sayang. Masih sayang? Enggak. Enggak, sudah nggak sayang ya. Tapi masih nggak bisa lupa. Saking sakit hatinya ya. Ya itu memahami kekecewaan kamu. Siapapun orang yang diselingkuhi pasti merasakan hal yang sama ya anak-anak ya. Namanya diselingkuhi pasti ya kecewa ya, sakit hati ya, jengkel, marah kayak gitu. Oke, baiklah. Karena kalau ibu boleh tahu nih, selama ini ketika karena depresi itu yang kalian lakukan apa? Ya, mau di gor. Nongkrong di luar. Iya. Sama siapa? Sama teman. Sama teman-temannya. Iya. Teman-teman pernah diajak ngomong sama Karina nggak? Nggak pernah. Teman di grup WA. Oh, di teman luar sekolah maksudnya. Iya. Teman luar sekolah berarti teman di lingkungan sosialnya Karina di luar sekolah ya. Iya. Di luar ngapain aja nih? Ya, kadang merokok dan mabuk. Merokok dan mabuk ya. Itu teman-teman atau Karina juga? Aku juga, Bu. Karina juga ya. Iya. Seberapa sering Karina nongkrong di grup itu? Setiap hari, Bu. Oh iya, setiap hari. Baiklah. Biasanya sampai jam berapa? Sampai malam. Sampai malam. Sampai pukul berapa biasanya? Sampai pukul 10. 10. Nah, kalau orang tua Karina tahu nggak selama ini Karina itu sering pulang jam 10 itu? Ya tahu, Bu, karena aku Dipukuli. Iya. Siapa yang biasanya pukuli? Ayah. Iya. Ayahnya. Nah, kenapa kok Karina memilih ke gor? Kenapa nggak curhat ke temannya atau curhat ke orang tua gitu? Enak apa enak di rumah. Nongkrong ya. Di rumah apa berarti tidak kerasan atau gimana? Tidak terasa, Bu. Kenapa? Kok Karina merasa tidak kerasan ini? Saya apa kadang disuruh-suruh, Bu. Karena terlalu sering disuruh-suruh sama orang tuanya, jadi Karina mencoba keluar dari rumah gitu ya maksudnya ya. Kemudian sekarang kalau coba ibu tanya ya, kira-kira nih ketika Karina itu pergi ke gor, nongkrong, minum, merokok, nongkrong sampai malam sama teman-teman, kira-kira masalahnya Karina selesai nggak? Enggak ya. Berarti tidak menyelesaikan masalah ya. Masalahnya nggak selesai. Oke, anak-anak. Ada yang ditanya lagi nggak tadi kan? Siapa yang mau tanya baru? Ya, ikut. Ikut tapi katanya tadi lumayan sering ya akhir-akhir ini ya semenjak putus sama pacarnya ini dia jadi lebih sering nongkrong di gor. Oke. Kalau sekarang nih keinginannya Karina dalam hati yang paling dalam nih, karena inginnya seperti apa? Ya, ingin terbebas dari depresi ini, Bu. Bagus, mantap itu. Jadi Karina ingin sudah punya keinginan besar ya untuk keluar dari depresi yang Karina alami. Nah, sebelumnya kalau ibu tanya Karina sudah melakukan apa aja supaya Karina ini bisa terbebas dari depresinya Karina? Ya, kadang baca novel. Yang tadi merokok ke gor itu gimana? Sudah tidak, Bu. Sudah tidak. Tadi kan karena bilang katanya merokok, gor, kemudian minum minuman keras. Jadi Karina masih kesana, sering kesana kan? Iya. Masih sering ke gor ya. Jadi Karina masih belum melakukan apapun berarti ya untuk apa namanya menyembuhkan depresinya Karina ya. Belum ya. Kira-kira Karina mungkin nggak secepatnya sembuh dari depresi ini? Ini, Bu. Sudah tahu caranya belum? Belum. Pengen tahu caranya? Kira-kira gimana? Kalau di konseling ini itu tuh sebenarnya punya strategi Karina, karena bisa tadi lihat ya Karina itu punya pikiran kalau apa namanya nggak punya pacar itu sampai depresi sampai nggak nafsu makan, nggak fokus sekolah, merasa hidupnya hampa,
Kemudian zaman sekarang kalau nggak punya pacar tadi katanya gak laku dia. Nah, ya pikiran-pikiran seperti itu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran yang mengganggu Karina sebenarnya. Ya kan teman-teman ya, kalau kita punya pikiran negatif nggak terganggu nggak kita terganggu ya. Coba sekarang Bung Sob tuh punya strategi itu yang namanya teknik reframing. Jadi kan tujuannya sudah jelas, Karina pingin keluar dari depresinya. Nah, caranya ini ada strategi yang diutamakan namanya teknik reframing. Reframing itu adalah pembingkaian ulang. Jadi nanti kita akan meletakkan bingkai yang baru dalam pikiran kita. Jadi kita cari cara pandang yang baru atau cara berpikir yang baru, sudut pandang yang baru untuk memandang masalah kita ini tanpa melupakan masalahnya. Contohnya nih, misalnya karena tadi kan bilang nggak punya pacar itu kayak gak laku dulu nggak zamannya, itu yang membuat Karina terganggu karena putus jadi terganggu kayak gitu. Coba kalau diganti seperti ini, putus lebih cepat itu kan gak apa-apa ya, itu mengurangi risiko sakit hati dan kita jadi bisa fokus belajar karena nggak terlalu sibuk mikirin pacar. Ya bisa juga diganti dengan seperti ini, mati satu kan tumbuh 1000, jadi nggak apa-apa ya, mati satu di sini mungkin dapat yang lebih baik lagi kan, bisa jadi ya kayak gitu yang namanya reframing. Jadi kita merubah cara berpikir kita. Gimana, bisa dipahami nggak? Bisa tuh ya, tapi ibu punya video nih yang bisa kalian simak supaya kalian nanti lebih paham lagi teknik reframing itu seperti apa, sehingga kalian akan jadi lebih utuh pemahamannya. Ibu tampilkan dulu ya. Ya, sebentar ya. Satu, bertemu lagi dengan saya Roni Anwar di channel Media Menebar Ilmu. Ya, pada kali ini saya akan berbagi salah satu teknik yang luar biasa, di mana teknik ini nanti bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini dinamakan teknik reframing. Oke teman-teman semua ya, teknik reframing ini merupakan salah satu teknik yang ada di dalam NLP, dan manfaat dari teknik ini banyak sekali. Di antaranya bisa membuat kita nanti melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif, sehingga perasaan kemudian juga pikiran kita nanti ikut positif. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ya pasti kita akan bersinggungan ya atau bertemu atau berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita marah, kemudian juga membuat kita jengkel dan lain sebagainya ya. Nah, dengan menggunakan teknik reframing ini ya, nanti diharapkan kita bisa merubah sudut pandang kita supaya nanti kita jauh lebih ikhlas, jauh lebih menerima ya, dengan cara nanti kita belajar untuk mereframe-nya, membingkai ulang peristiwa tersebut, yaitu dengan cara melihat sisi positif dalam sebuah kejadian ya, kemudian juga dengan cara melihat peluang dari sebuah kejadian ya. Di dalam teknik reframing ini teman-teman, ini ada dua jenis ya, yaitu content reframing yang pertama, kemudian juga yang keduanya yaitu context reframing. Content reframing adalah bagaimana nanti kita melihat sisi baik dalam sebuah peristiwa ya. Kemudian juga konteks reframing adalah bagaimana caranya kita menemukan sebuah sikap ya, peluang atau perilaku dari sebuah peristiwa. Contoh misalnya sekarang konten reframing ya, kita misalnya memiliki saudara, anak, adik dan lain sebagainya yang keras kepala misalnya ya. Dari sudut pandang yang negatif, keras kepala itu berarti susah diatur dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan cara pandang kita yang sudah mengetahui teknik reframing, sebetulnya sikap keras kepala itu kalau kita lihat, kalau kita bingkai ulang, itu menandakan bahwa anak tersebut misalnya memiliki kepribadian yang kuat. Seperti itu ya, misalnya contohnya kita bertemu dengan seseorang ya, ada yang datang kepada kita bertanya, anak saya ini keras kepala misalnya. Nah, bisa kita jelaskan kepada ibu tersebut, kepada ibu atau siapapun itu, bahwa anak ibu ini sebetulnya memiliki tekad yang kuat, bahwa anak ibu ini sebetulnya memiliki karakter yang kuat. Ya, jadi kita merubah atau membingkai ulang kembali pikiran misalnya ibu yang tadi, sehingga akan memandang anaknya dari sudut pandang yang berbeda. Itu adalah content reframing ya. Kemudian juga sekarang konteks reframing.
Kalau context reframing berarti kita sedang menemukan cara ya atau sikap supaya kita bisa menyikapi suatu peristiwa dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih fresh, dengan cara yang lebih positif. Contohnya sekarang kita ini sedang menerima ujian ya dari Allah dalam bentuk wabah COVID. Di satu sisi sekarang pemerintah mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah. Ya, pertanyaannya sekarang teman-teman, ya bagaimana cara kita mereframe-nya kejadian ini? Ya, ketika kita sedang diharuskan untuk berdiam diri di rumah, reframe yang positif yang bisa kita ambil dalam hal konteks reframing adalah ketika kita berdiam diri di rumah, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kemudian juga kita bisa banyak belajar atau juga kita banyak membaca buku apa dan lain sebagainya. Yang jelas kita menemukan sesuatu yang bisa membuat kita berdaya. Nah ya, jadi baik itu konten reframing maupun konteks reframing ya pada dasarnya yaitu bagaimana caranya kita merubah sudut pandang kita terhadap suatu peristiwa sehingga kita bisa melihatnya dari sisi atau kacamata positif. Artinya peristiwa apapun ya dalam kehidupan sehari-hari, balik lagi teman-teman, kita pasti akan bersinggungan ya tadi dengan hal-hal yang menurut kita itu adalah negatif. Nah sekarang karena rekan-rekan sudah tahu tekniknya, ya kita berusaha untuk sekuat mungkin mereframe-nya, membingkai ulang kembali, ya sehingga ternyata di dalam peristiwa tersebut selalu ada makna positifnya. Kita harus yakin ya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah ketika menurunkan ujian, ya bahwa Tuhan kita ketika menurunkan tantangan atau memberikan tantangan kepada kita, pasti di baliknya ada solusi. Nah, solusi itulah yang harus kita temukan dengan cara membingkai ulang peristiwa tersebut. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan singkat saja, ya. Jadi sekali lagi teknik reframing ini adalah teknik yang bisa kita lakukan sendiri dengan cara membingkai ulang setiap peristiwa yang kita anggap bahwa peristiwa tersebut tidak mengenakan bagi kita. Ya, saya yakin bahwa kita semua ya, saya maupun teman-teman atau rekan-rekan semua pasti selalu berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita sedih, kecewa, tidak menyenangkan, baik itu yang ada di masa lalu ataupun yang sekarang sedang terjadi. Ya, teman-teman sekarang berusahalah untuk mereframe-nya, berusahalah untuk membingkai ulangnya. Karena kita sekarang harus yakini bahwa di setiap peristiwa pasti ada maksud positifnya, di setiap peristiwa pasti ada sisi positifnya sesuai dengan janji Tuhan kita. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di materi kali ini mendapatkan manfaat yang luar biasa yang bisa nanti teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila memang dirasa bahwa materi ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan teman-teman sebarkan kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan ya kita semua menjadi penebar berkah. Terima kasih dari saya, Roni Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak, gimana videonya yang Ibu putarkan tadi sudah menambah pemahaman kan? Sudah, Bu. Gimana sudah semakin paham ya tentang teknik reframing itu ya. Kalau menurut teman-teman gimana teknik reframing kalau diterapkan ke masalah yang Karina ini? Wah, itu sangat bermanfaat. Ini sama karena Karina suka berpikiran yang negatif. Karena Karina masih banyak pikiran negatifnya ya. Jadi kalau di reframing mungkin lebih positif. Kalau menurut yang lain gimana? Ya benar itu kata Karina, biar pikiran Karina lebih ke positif. Ya lebih positif lagi. Jadi gimana? Setuju nggak Karina kalau kita pakai teknik ini? Setuju ya. Oke. Sudah tahu gimana langkah-langkahnya? Belum ya? Ya, aku jelaskan dulu ya. Jadi reframing ini ada dua. Nah, yang pertama meaning reframing, yang kedua adalah konteks reframing. Seperti yang dijelaskan di video tadi ya. Jadi yang pertama itu mengubah arti, yang kedua mengubah konteks. Nah, untuk lebih pahamnya gimana? Ini coba Ibu tanyakan lagi ke Karina. Tadi Karina waktu depresi karena putus dengan pacarnya, yang ada di pikiran Karina itu apa? Karina merasa apa waktu putus sama pacarnya tadi sampai depresi? Iya, ini tadi pas depresi. Jadi perasaan Karina gimana?
ingin apa namanya yang sampai nggak nafsu makan, merasa gagal tadi loh. Coba disebutkan lagi. Pikiran kosong. Ya pikirannya kosong, nggak nafsu makan, berpikir zaman sekarang tuh kalau nggak punya pacar apa? Jomblo itu gimana? Gak laku. Nah pikiran-pikiran yang kayak gitu loh. Kalau semua pikiran itu terus ada dalam diri Karina, kira-kira Karina gimana? Sakit Bu. Sakit ya, tambah pusing ya teman-teman ya, tambah stres nggak kalau kayak gitu? Ya, karena kita termakan oleh pikiran negatif kita. Nah, coba nih, kira-kira kalau kita sekarang coba cari persepsi alternatif yang lain, alternatif persepsi yang lain, jadi membingkai ulang pikirannya Karina. Misalnya, tadi yang seperti dicontohkan oleh Bisa tadi ya, kalau putus dengan pacar itu berarti mati satu tumbuh 1000 Bu. Kalau putus sama pacar tuh gak apa-apa Bu, menambah semangat belajar karena gak fokus ke pacar, fokusnya ke pembelajaran. Kayak gitu, bisa diubah menjadi contoh yang lebih positif, pikiran yang lebih positif. Bisa dipahami ya Karina ya. Nah, supaya Karina lebih paham lagi nih Bu, misal punya yang namanya ini nah LKK. Jadi ini ada lembaga kerja konseling anak. Temanya di sini depresi skema putus cinta ya, sesuai dengan permasalahannya Karina. Digunakan dengan teknik yang dilatihkan yaitu reframing. Nah, nanti diisi Karina. Nanti teman-teman boleh membantu ya, memberikan masukan, tanggapan, pendapat, ini diisi apa ya, yang tadi sesuai dengan perasaannya Karina tentunya ya, sesuai dengan kondisinya Karina, teman-teman tinggal membantu menambahkan aja ya. Boleh silakan dikerjakan Karina. Kalau ada yang tidak bisa atau tidak dipahami boleh ditanyakan. Yang pertama ini Karina diminta untuk menuliskan ya, menuliskan dulu masalahnya apa, kemudian pikiran yang ada di dalam diri Karina tentang masalah itu apa, di list di sini ya. Yang kedua nanti Karina mencoba mencari alternatif persepsi yang lain, jadi mencari sudut pandang yang baru dari masalah Karina, tentunya yang lebih positif loh ya. Ya, dipahami, bisa dipahami ya? Bisa. Anak-anak paham? Paham. Ya, boleh silakan dikerjakan. Karina bisa dibantu oleh teman-teman juga. Kalau misalkan cari persepsi alternatif yang baru apa ya kira-kira ya? Nanti bisa saling menambahkan ide. Silakan dikerjakan dulu. Tambahkan juga satu. Gimana? Sudah? Sudah belum? Oke, sudah ya. Teman-teman baik sekali membantu Karina. Oke, Karina sudah selesai nih menyelesaikan LKK-nya. Nah, sekarang bisa dibacakan ya Karina ya, biar teman-teman dan bisa dengar. Coba dibacakan nomor 1 dan nomor 2. Tahap pertama dalam teknik reframing adalah identifikasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait pikiran-pikiran dan berpikir irasional. Masalah putus cinta. Pikiran saya putus cinta adalah hal yang sangat menyakitkan dan membuat saya kehilangan separuh jiwa saya. Putus cinta adalah kegagalan yang terberat dalam hidup saya. 2. Teknik reframing adalah mengidentifikasi persepsi alternatif dengan cara memulai mencari alternatif persepsi lain. Pikiran saya, putus cinta adalah hal yang sangat menyakitkan dan membuat saya kehilangan separuh jiwa saya. Bukankah putus satu berarti putus itu? Putus cinta adalah hal yang biasa dan menjadikanku lebih banyak waktu untuk belajar. Saya beruntung mengetahui pengkhianatannya lebih awal, sehingga saya tidak terlalu lama dibohongi terus olehnya. Usia SMP adalah cinta monyet, jadi tidak perlu berpikir serius. Mencintai tidak harus memiliki, melihatnya bahagia jauh lebih indah. Bukankah dengan putus lebih cepat akan mengurangi risiko sakit hati, lebih lama akibat mengkhianati?
pengkhianatan yang dilakukannya. Memilih pemerintahan pun saya belum tentu mampu. Mencintai adalah perasaan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Ini adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Pertemuan dan perpisahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sedih boleh, tapi sesungguhnya setelah itu segera bangkit lagi. Bagus sekali ya tepuk tangan untuk Karina. Karina dan teman-teman hebat sekali. Sudah berhasil menguraikan pikiran-pikiran negatifnya di awal tadi, kemudian bisa mencari sudut pandang yang baru dari meaning reframing dan context reframing. Ini kalau bisa lihat, wow ada 8 ya, hebat, kalian bisa menemukan 8 persepsi yang baru loh ini ya. Jadi sudah nggak pikiran negatif lagi ya Karina ya, 8 persepsi yang baru ini lebih bagus ya. Putus 1 tumbuh 1000. Usia SMP itu adalah usia cinta monyet ya, jadi nggak perlu terlalu serius sampai depresi ya Karina ya. Kemudian mencintai itu tidak harus memiliki. Mencintai adalah perasaan yang manusiawi, jadi nggak apa-apa ya kalau kita cinta sama orang. Yang nggak boleh itu kalau memaksa orang lain untuk cinta sama kita, begitu. Sedih boleh, tapi secukupnya. Setelah itu segera bangkit lagi. Bagus sekali ini anak-anak sudah bisa menguraikan dengan baik, mencari sudut pandang yang baru. Kemudian sekarang kalau rencananya Karina sendiri apa nih? Setelah sudah punya sudut pandang yang baru yang lebih positif, rencana kedepannya apa? Tidak nongkrong lagi. Tidak nongkrong lagi, hebat banget. Gak kegor lagi ya? Iya. Gak merokok lagi? Tidak. Mengurangi minuman keras juga ya? Kira-kira setelah itu apa lagi? Kalau misalnya Karina misalnya suatu hari masih keinget, gimana ini kalau masih keinget ini? Gimana? Teman-teman ada yang punya solusi gak? Saya Iya. Gimana? cari kesibukan ajarin isi hari-harimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya, bagus itu. Jadi kamu yang lebih apa? Kamu punya kondisi waktu yang Aku punya waktu baca novel. Bagus banget, udah punya baca novel. saya baca novel apa? Nonton drakor, aku bisa juga seneng gitu. Nanti kita berbagi koleksi film ya, boleh ya. Jadi kalau mulai keinget lagi, kita kerjakan hal-hal yang positif. Bener banget kata Diana tadi. Supaya kita merubah, mengalihkan perhatian kita ya ke hal-hal yang membuat kita tadi menjadi depresi, ke hal-hal yang membuat kita senang, seperti mengerjakan hobi. Bagus sekali pendapat dari teman-teman ini, variatif banget. Kalau bisa boleh tambahkan nih, kalau saya itu coba kamu buang nih barang-barangnya dari mantan. Biasanya kan ada ya barang peninggalan mantan atau barang bersejarah untuk kalian, itu sebaiknya dibuang aja. Ya, sudah dibuang belum? Yang habisnya tak buang. Habisnya dibuang ya, dibakar ya, tambah bagus tuh. Dibuang dan dibakar tambah mantap. Kita menghabiskan ya, menghilangkan barang bukti kisah-kisah cintamu yang dulu yang membuat kamu jadi sakit hati. Satu lagi, Rin. Kamu stop dulu sementara. Stop apa ini? Sementara hal-hal yang tentang dia. Oh iya, sama ingatkan ya. Misalnya lagu favorit kalian, makanan kesukaan dia, macam-macam dia yang tentang dia semua kamu delete aja. Delete aja ya, kontrol D gitu ya. Jadi kamu langsung blank nggak ingat dia. Tapi jangan ada yang lain loh. Ya, jadi nanti bisa lebih fokus lagi gitu ya. Bagus anak-anak ya. Coba siapa hari ini yang bisa merangkum kegiatan konseling kelompok kita hari ini sudah bahas apa aja? Siapa yang bisa merangkumnya? Saya Ya karena saya depresi karena ibu sebentar saya. Dan ini mengganggu hidup saya. Saya ingin terbebas dari depresi. Dan akhirnya menemukan strategi yang namanya reframing tadi ya. Gimana? Setelah strategi reframing tadi? Saya coba Lebih lega nggak kira-kira? Lebih lega. Super sekali ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau bisa merangkum hari ini kegiatan kita apa aja yang sudah hikmah yang bisa kita dapat dari konseling kelompok dari masalah Karina yang kita bahas ini. saya Silakan Hana. kira metode reframing ini cocok buat Karina yang suka overthinking. Jadi metode reframing ini sangat cocok ya untuk orang yang overthinking seperti Karina. Oke, kalau itu Ibu rangkum juga hari ini kita sudah membahas yang namanya
masalah depresi karena putus cinta. Nah, depresi ini sangat mengganggu ya kehidupannya Karina. Sampai Karina itu nggak doyan makan, nggak nafsu makan, Karina jadi males, Karina jadi susah tidur, dan sangat mengganggu pokoknya ya. Nah, kemudian setelah adanya tadi ini, Karina sudah merasa memiliki atau punya cara pandang atau berpikir yang baru begitu ya, sehingga lebih positif lagi pikirannya. Oke anak-anak, kalau sekarang misalnya ya, gimana perasaannya Karina setelah konseling kelompok ini? Lega. Kalau teman-teman gimana? Sudah bisa membantu Karina dan belajar dari masalahnya Karina? Gimana konseling kelompok hari ini menurut kalian? Super sekali, mantap ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Kita bisa membantu memecahkan masalah teman kita dan kita bisa belajar dari masalah yang dia hadapi. Jadi kayak gitu ya anak, kalau kita punya masalah, kita jangan buru-buru berpikir negatif dulu ya, pasti ada hikmahnya. Dari video yang tadi, jangan khawatir, pasti ada hikmah positifnya kalau kita mau mencari kayak gitu. Oke anak-anak, sebelumnya untuk menambah nih semangat Karina dan Karina nanti di rumah bisa mempraktekkan juga teknik ini. Jadi Karina nanti lebih bagus lagi, lebih mantap lagi dalam teknik eventnya. Ibu punya PR ya. Ini PR-nya Karina nanti Karina isi ini ya Kak ya. Tadi tahap ketiga teknik event itu ada yang namanya modifikasi. Jadi di modifikasi ini nanti Karina refleksi di rumah. Karina coba pikir direnungkan kira-kira lebih lega mana, sebelum atau sesudah diberikan teknik reframing ini. Nah, alasannya apa? Nanti ditulis ya di rumah ya, dibuat PR ya Karina ya. Ini dibawa pulang nanti sama Karina. Oke anak-anak, apakah ada yang perlu kita bicarakan lagi atau hal-hal yang masih mengganjal hati kalian? Cukup ya. Oke, jadi bisa diakhiri konseling kita hari ini. Bisa. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, sesi konseling kelompok hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya atas waktunya hari ini, atas kesediaannya datang ke ruang ini. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Minggu depan, ya gimana? Setuju? Minggu depan ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat ya Karina ya dan teman-teman yang lain. Terima kasih ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Nana. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih ya Nana ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di konseling sesi yang kedua ini ya. Lanjutannya minggu lalu ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kalian masih mau datang ke sini ya, masih bersedia datang ke sini. Ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa dulu ya. Seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, habis olahraga ya ini ya. Ya. Tadi olahraganya ngapain? Lari sprint sama jumping jam, seru banget ya itu ya. Makanya kalian masih pakai baju olahraga. Oke anak-anak, kemarin masih ingat nggak kita bahas masalahnya Karina, ya kan ya? Masalahnya Karina yang tentang depresi ya, masih ingat karena pacarnya. Nah kemarin Ibu memberikan Karina itu PR, iya. PR di bawah nggak? Oke bagus, cepat ya. Ibu cek dulu ya. Ya, PR-nya sudah dikerjakan. Oke. Nah, PR-nya bisa dibacakan ya nak ya, supaya teman-teman dengar ya perkembangannya kan gimana. Silakan dibacakan. Hal ketiga adalah modifikasi tugas Anda dalam merefleksikan mana cara pandang yang lebih membuat hati Anda tenang. Berikan alasannya. Saya merasa jauh lebih baik dan lebih tenang setelah menerimanya pikiran ini. Perasaan saya
jauh lebih tenang karena saya sudah menyadari bahwa cara berpikir saya atau cara pandang saya dalam menghadapi masalah itu terlalu berlebihan dan kurang tepat. Setelah saya bisa memandang dengan cara berpikir yang baru, saya merasa lebih bisa menerima keadaan saya dan perlahan bisa melupakan dan menyembuhkan luka hati saya. Bagus sekali ya. Jadi gini teman-teman, karena kemarin PR-nya yaitu modifikasi ya. Jadi merefleksikan mana cara pandang yang menurut Karina itu lebih membuat Karina itu tenang, nyaman sebelum atau setelah diberikan teknik. Jawabannya yaitu merasa jauh lebih baik dan lebih tenang setelah menerima teknik reframing ya. Perasaannya di sini jauh lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyaman. Karena di sini Karina sudah mulai menyadari bahwa cara berpikirnya yang kemarin itu berlebihan atau tidak tepat. Nah, sekarang ini dia bisa memandang dengan cara berpikir yang baru, yang lebih bisa menerima keadaan dan perlahan bisa melupakan ya dan menyembuhkan luka hatinya. Ya, gitu ya. Lanjut ya ada tekniknya. Ya, Manjur ya, mantap. Berarti obatnya cocok ya. Lalu bagaimana dengan kebiasaan nonton Bigor ini? ya aku tidak pernah ke situ. Aku sudah nggak pernah gor ya. Ya, Oh, bagus kamu keren ini. Lalu sekarang kesibukanmu apa? baca novel. Baca novel ya, boleh ya besok dibagi novelnya ya. Saya juga sering baca novel. Apa biasanya tentang apa? Cinta-cinta gitu ya. Iya, Atau novel fiksi ya, bagus itu. Tapi biasanya Pak lupa kan ini? ya enggak dong. Jadi belajar dulu baru baca novel dan nonton drakor gitu ya. Oke, bagus sekali. Jadi kemajuannya Karina ini sudah pesat ya, makanya Karina sekarang sudah lebih happy, lebih ceria ya kan. Kemarin kan dia datang wajahnya lesu, wajahnya tuh lemes, saya kurang tidur ya. Sekarang sudah mulai ceria. Oke, nah Karina, ini ibu ada instrumen evaluasi hasil. Nanti hari ini Karina kerjakan ya. Ini kerjakannya sendiri, jadi tidak dibantu karena memang ini hasil dari diri Karina sendiri tentang apa namanya sejauh mana Karina ini sudah bisa melupakan depresinya. Ini dikerjakan dulu ya. Oke, teman-teman sambil menunggu Karina ya sebentar ya. Oke, dikerjakan dulu. Gak banyak kok ya, tinggal cerita-cerita aja. Sudah? Oke, terima kasih Karina. Oh ya Nana, kan ini sudah selesai ya masalahnya Karina ya. Kira-kira setelah ini kita bahas masalahnya siapa? Saya rasa sudah cukup Bu. Cukup ya. Saya juga bisa belajar dari masalah Karina. Pintar bisa baca dari masalah Karina. Kalau yang benar gimana? Setuju. Jadi cukup masalahnya Karina aja ya yang kita bahas ya. Kalian bisa mengambil hikmahnya dari masalah Karina. Pintar-pintar ya, siswa yang bisa mengambil hikmah dari masalah temannya. Keren, mantap Miss. Kalau gitu berarti konseling kita bisa kita akhiri ya. Bisa enggak? Atau mungkin ada pertanyaan? Ada yang masih ada unek-unek baru, masalah baru boleh disampaikan. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Bisa diadakan ke ruang mereka. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.